Oke, halo. Selamat datang teman-teman di channel YouTube kami. Selamat datang kembali di series pembuatan blog artikel dari nol sampai online pada episode ketiga. Oke, sebelumnya kita minta maaf karena pada 1 minggu terakhir ini kita tidak upload untuk series ini, dan juga ada terlambat sedikit untuk upload series belajar yang lainnya. Oke, bagi teman-teman yang ingin belajar series Arduino, kita juga ada playlist untuk series Arduino, silahkan akses. Terus untuk teman-teman yang belum mengakses series belajar membuat login episode 1 dengan episode 2, silahkan akses dulu baru kembali untuk series ketiga ini. Oke, supaya tidak terlalu lama-lama dan memakan waktu kita langsung saja mulai untuk project kita. Oke, pada episode sebelumnya tampilan blog kita baru seperti ini, dan pada episode kali ini kita akan membuat blog kita seperti ini. Jadi hanya ada perubahan sedikit untuk episode kali ini, tapi semoga tidak mengurangi semangat belajar teman-teman, karena terlalu lama juga kita tidak cukup penyimpanan untuk record teman-teman. Jadi kami harap teman-teman bisa mengerti dengan situasi dan kondisi kami. Oke, langsung saja kita mulai untuk project kita. Kita akan melanjutkan blog kita, yaitu untuk search bar. Beberapa hal yang akan kita lanjut di episode 3 ini, yaitu ini menyempurnakan responsif dan desain, terus menambahkan interaksi menu mobile, animasi smooth scroll dengan search bar functionality. Oke, langsung saja tambahkan search bar kita. Search barnya kita tambahkan di setelah ini. Oke, kita tambahkan search bar. Ini actionnya kita buat ke search PHP. Ini nanti kita akan buat file searchnya. Oke, kita buat untuk metodenya. Ini kita pakai get saja. Di dalam formnya kita buat input dengan kelasnya itu search input, tipenya teks. Kita buat placeholdernya itu search atau artikel seperti ini. Terus name itu kita pakai Q, tapi terserah teman-teman name-nya pakai apa saja, terserah teman-teman, tapi intinya pas penggunaan untuk pencariannya teman-teman ingat namanya apa gitu, name untuk inputnya apa. Oke, setelah itu kita tambahkan button. Button ini untuk tombol pencariannya kita pakai kelas search bar, search btn button, search button itu oke. Terus tipenya itu button ya, submit, karena ini kita akan pakai kirim inputan yang kita masukkan. Oke,
Terus di dalamnya kita pakai icon dengan kelasnya itu, icon dengan kelasnya itu pas, terus kelas search. Ini untuk buat ikon pencarian. Ini kita gunakan font Awesoft. Jadi kalau kita refresh, kira-kira tampilannya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ikonnya tadi yang kita gunakan. Jadi ketika kita klik ini, kita akan diarahkan ke search.php tadi dengan name Q tadi. Name-nya apa? Name ini nanti yang akan diinput ke dalam inputan search ini. Contohnya kita input kalung radio. Jadi ketika kita klik ini, maka Q-nya akan menjadi search kalung radio seperti ini. Karena ini name-nya tadi adalah Q dengan inputannya ini, kalung radio ini. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut untuk berikutnya, yaitu kita buat untuk CSS-nya. CSS ini. Oke, teman-teman. Kita buat untuk CSS-nya. Kita lanjut di bagian sini. Oke, kita tambahkan CSS-nya sini. Kita buat saja search bar ya. Oke. Kita panggil kelasnya. Yang pertama itu search container ya. Ini kelas yang kita miliki di sini tadi. Kita panggil ini duluan. Lalu yang kemudiannya ini semua. Oke. Kelasnya search container. Terus kita buat margin luar. Oke. Sorry teman-teman. Oke. Terus positionnya itu kita buat relatif saja. Terus kemudian kita panggil untuk search formnya. Untuk search formnya lagi kelas search form ya. Ya. Oke, kelas search formnya itu display. Kita kasih display itu flex. Terus kita buat dia di tengah. Oke. Setelah itu kita panggil kelas yang berikut, yaitu search input ya. Kelas search input. Search inputnya kita buat padding itu 0,5 rem, 1 rem, border kita buat garis pinggirnya itu 1 pixel. Oke, dengan warnanya itu kita pakai yang gray. Terus kita buat radius. Kita buat radius 20 pixel supaya agak melingkar ya pinggir pencariannya. Katakanlah kita tidak pakai ini. Oke. Nanti kita akan coba buat. Kita coba hapus yang ini. Komen yang ini, nanti kita lihat perbedaannya menggunakan radius dan tidak menggunakan radius. Oke, kita buat width-nya. Width-nya itu 200 pixel. Transition
Semua itu 0,3. Oke. Oke. Terus kita coba lihat dulu kira-kira ya seperti ini ya. Nah, ini ada beda ini dengan yang di sini. Kalau di sini dia agak panjang, terus ketika diklik dia tidak, bordernya tidak nampak seperti ini, tidak terlalu tebal dan tidak hitam. Maka nanti kita akan tambah untuk kelas search inputnya, search input fokus. Kita coba tambahkan ini 300 supaya panjangnya sama dengan yang ini ya. Nah, seperti ini. Sudah panjang sama, tapi ininya masih di, ini masih di luar. Nanti kita akan buat dia supaya di dalam. Oke, kita lanjut untuk buat seperti ini. Ketika di sentuh seperti ini, dia bordernya itu warna agak biru seperti ini, tidak tebal dan hitam seperti ini. Oke, kita buat search input fokus. Oke. Kita samakan dengan ukuran yang di atas 300 pixel supaya ketika diklik tidak beda ukuran panjang dan lebarnya, ukuran lebar ke sampingnya. Terus outline-nya kita buat tidak ada ya. Terus border border colornya itu kita pakai primary, yang primary. Jadi kita tetap konsisten pakai yang warna yang sudah kita buat di atas tadi. Oke. Oke, kita lihat perubahannya. Ya, sudah sama ya, sudah sama dengan yang di sini warnanya. Tinggal kita tinggal kita buat untuk icon ini masuk ke dalam. Oke, kita buat dulu, lanjut yang lainnya. Kita buat itu di bagian search BTN ya. Kalau tidak salah. Oke, coba kita lihat dulu. Oh ya, sorry, ini kelas ya, kelas search BTN. Kita coba pastikan dulu ini search BTN ya, search BTN ya, kelas yang ini kita panggil ya search BTN. Search BTN nya kita buat backgroundnya itu 0, terus border itu 0, terus colornya itu var relight, sorry, teks lah. Iya, ini ya. Terus kursor ya, kursor pointer ya, supaya ketika kita klik muncul pointer atau jari, bukan anak panah. Paddingnya itu sama 0,5 dengan di atas. Oke, terus position absolute, terus right,
sorry. Oke. Jadi kita buatnya seperti ini ya. Ya. Oke, ini sorry. Search BTN. Sudah betul. Search BTN. Search. Oh iya. Sorry teman. Ya, ini search BTN. Nah, seperti ini. Ini pertamanya kita kalau kita sentuh seperti ini masih bentuk anak-anak. Jadi tadi kita sudah buat dia itu kursornya pointer. Dengan ini warnanya text light. Dan ketika kita refresh seperti ini. Jadi kita sentuh dia bentuknya seperti ini, bukan panel lagi. Dan dia sudah di dalam. Jadi kita klik ini dia posisinya di dalam, teman-teman. Oke, jadi sudah sama dengan ini. Hanya bedanya ini masih jarak. Tapi ini lebih bagus seperti ini ya. Dibanding ini terlalu rapat. Ini lebih bagus seperti ini. Oke. Tapi kita selanjutnya kita buat untuk lanjut untuk mobile menu atau animation. Oke, kita buat mobile menu atau animation. Oke. Menu mobile menu DTF. Oke. Terus NTH cat 1. Sorry. Oke, di dalamnya kita buat transport. Langsung itu rotate. Oke. Itu 45. Terus translate dia 5%. Terus bisa. Nah, nanti kita akan lihat perubahannya. Terus buat mobile kelas mobile menu oke. Aktif. Oke. Span. Oke, 2 ya. Mobile. Oh, di atas ada salah ya. Mobile. Oke. Mobile menu DTF. If span NTH cat 3. Kita
custom form. Ini kita buat minus 45. Oke. Jadi ini kebalikan dengan dari yang ini ya. Ini minus, ini bukan minus. Oke. Terus translate itu kita kasih lebih besar dia. 2 pixel, 6 pixel. Oke. Untuk sekarang seperti ini. Kita lihat perbedaannya. Oh ya, kita rubah dulu JavaScript kita ya, karena untuk sekarang kita memiliki JavaScript di sini. Pada video kali ini kita akan buat JavaScript-nya di file tersendiri. Jadi JavaScript yang ini kita hapus saja. JavaScript yang ini ya, kita hapus saja. Jadi setelah kita hapus, ini semua tidak berfungsi lagi. Ini tidak berfungsi. Ini, oke, jadi ini tidak berfungsi lagi. Di clean juga tidak berfungsi lagi. Untuk mobile ya, tidak diklik. Kita coba-coba klik, tidak bisa ya. Oke. Jadi kita buat file JavaScript baru. Kita buat di folder JS. Di aset ya. Ini kita hapus dulu. Kita buat di aset. Kita buat folder baru di aset, yaitu namanya JS. Di JS ini kita buat filenya itu main.js. Nah, di sini kita akan buat file JavaScript kita, kode program JavaScript kita. Oke, kita buat JavaScript ya. Dokumen dokumen ini kita buat untuk DOM sesi selesai DOM dimuat. Jadi kita buat di sini untuk loading konten DOM-nya. Oke. Seperti ini. Oke. Kita buat mobile menu. Ini untuk menu mobile-nya. Oke, kita deklarasi dulu di sini. Ini tunggu sampai selesai dibuat. Oke, di bawah sini kita buat const. Const mobile menu btn. Dokumen get element by ID. Jadi kita akan ambil elemen berdasarkan ID di sini. ID di bagian search-nya tadi. Sini ya. Jadi kita mau ambil ID yang di sini. Di ini mobile menu btn ini
kita mau ambil ID dari sini, akan dibuatnya di sini, di span ini nanti, gitu maksudnya. Jadi kita select ini tadi, ini mobile menu BTN-nya, kita pakai yang ini ya. Mau buat mobile menu BTN-nya, kita ambil elemen ID-nya ini nanti, ID yang ini dan yang lain, gitu. Oke, kita buat yang pertamanya itu mobile menu BTN-nya tadi. Yang pertama kita ambil yang ini dulu, terus di dalam sini nanti baru kita bungkus yang navlink dan lain-lainnya. Oke. Setelah itu baru kita get ID yang punya lagi, yang lainnya lagi. Gitu maksudnya. Oke. Kita buat mobile menu BTN. Nah, titik koma sini. Terus kita buat yang lainnya lagi. Sorry. Nav links ya. Ini sama persis. Dokumen get and by ID. Kita buat ID-nya tadi nav links. Terus yang ketiga juga, setelah nav links-nya yang ini ya. Setelah nav links ini drop down terus dokumen get element by ID drop down ya. Drop downnya tadi tidak pakai S. Kalau ini kan kita konstannya kita terserah kita mau pakai bagaimana ya. Tapi ini yang ID yang kita ambilnya dari sini. Oke, jangan lupa titik koma. Terus, oh iya, karena ini ID apa kelas tadi? Oh, kelas ya. Ini kita ambil kelas, jadi kita harus titik ya. Oke. Kecuali kalau kita ambil ID ya kita tetap begini. Karena ini kita pakai kelas, jadi kita pakai titik saja. Ya betul, kita ambil kelasnya, panggil kelasnya tadi. Oke, setelah itu di dalam ini ya. Di dalam ini kita bungkus lagi untuk mobile menu. Oke, untuk kliknya. Tuh. Klik if. Ini saja supaya beda dari yang di atas. Oke, kita buat, kita panggil lagi mobile menu BTN ya, ke ini, terus klik. Sorry.
Oke, mobile menu BTN, terus class list. Ya, ini kalau aktif, nah di linksnya lagi class list juga. Kalau aktif juga, aktif. Nah, seperti ini. Oke, kita titik komain dulu. Terus selanjutnya kita buat untuk handle drop down. Drop downs, oh ya, for each. Dia drop down, bukan drop down ya, drop down. Drop down query selector query drop down. Oh ya, link drop constraint drop down selector. Oh ya. Oke, kelasnya drop down, kelas drop down toggle. Kita ambil yang kelas yang ini ya, ini drop down toggle ini. Oke, down toggle, titik koma dulu, terus itu kan untuk list, untuk linknya tadi. Kita buat untuk yang menunya. Oke, menu ya, menu. Oke, drop down query. Oke, ini yang drop down menu, drop down. Oke, jadi kita panggil yang kelas drop down menunya lagi, yang ini. Karena ini yang untuk linknya tadi, linknya kan yang dibungkus oleh tag A ini yang link. Kalau yang menunya dibungkus oleh full ini semua, jadi kelasnya drop down menu. Nah, ini yang menunya semua ini yang menunya gitu. Oke, kita sudah buat drop down menunya, kita titik koma dulu. Terus di dalam sini kan masih ada linknya, link yang ini kan, yang untuk menunya kan ya ini. Jadi kita masih buat lagi untuk menunya itu. Kita buat link lagi sama dengan yang di atas tadi untuk link klik linknya gitu, maksudnya gitu ya. Oke, untuk ini kalau diklik diklik ya,
Oke. Sorry. Window. Wait. Kalau klik yang ini ya, oke, kita lanjut dulu. Oke, ini terus 768, ini ukuran layar tadi. Titik prevent, oke. Default. Oke, menu dot class list, menu dot class list dot, oke. Aktif. Oke. Oke, setelah ini kita coba tes dulu ya kayak. Ini koma dulu ya. Oke, kita coba tes dulu. Oh ya, belum ya. Kita baru buat yang ini tadi. Jadi kita masih lanjut lagi buat untuk smooth. Smooth scroll. Oh ya, untuk linknya betul. Untuk link Anchor ya. Anchor link. Jadi kita buat dulu untuk smooth scroll ke bawahnya untuk linknya. Karena kita maunya kan yang Anchornya itu turun ke bawah seperti ini kan. Nah, ini yang Anchor yang ini semua. Ini kan dibungkus di Anchor. Ini kan di dalam Anchor ini, terus di dalam Anchor link. Nah, ini tadi. Oke, ini untuk query selectornya. Dia href href oke, terus sama dengan yang hashtag ini tadi ya, yang ini ya, kita mau panggil yang ini href yang ini, href hashtag ini. Oke, terus ke belakang. Oh, kita tutup kursiku dulu, forage-nya itu Anchor.
prevent default koma const target dokumen query selector get attribute. Oke. Attribute oh ya, get attribute. Oke. Atributnya itu tadi href, get atribut hrefnya. Oke, itu di koma dulu. Sorry teman, jika targetnya jika yang diklik target gitu maksudnya, jika target klik tadi, jika targetnya diklik, kita target ya, pokoknya target yang mana lah, target scroll ya, scroll into view. Jadi ini I ya teman-teman, ini I, ini yang 2L. Jadi scroll into view itu kurung apa di iPhone. Oke. Behavior. Oke, behavior. Oke. Smooth. Oke, sudah betul ya. Oke, terus block start. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kayaknya sudah. Kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oh, ini kita harusnya di sini ya. Ya, begini. Terus ini ditutupnya sampai di bawah sini. Di belakang titik koma. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke. Tapi kita coba klik di sini belum bisa ya. Kenapa? Karena di sini kita belum panggil untuk JavaScript kita di sini. Kita buat di bawah sini saja. Kita buat script. Oke. Kita buat ke assets JS. Oke. Ini untuk panggil file JavaScript kita. Untuk sekarang ini belum bisa diklik ya. Kita refresh. Ya. Oh, ini ada sedikit kesalahan ini ya. Kalau di sini kan ya seperti ini ya. Sorry. Seperti ini ya. Kalau di sini dia ada sedikit rusak seperti ini. Oke, nanti kita akan perbaiki. Kita lanjut dulu. Intinya kita sudah bisa buat ya seperti ini. Pencarian kita juga sudah jadi. Oke, kita coba lihat CSS. Oke, karena video kita sudah terlalu panjang, nanti kita akan kasih
CSS-nya dengan JavaScript untuk teman-teman. Kita buat seperti biasa, kita buat di link Google Drive, karena kalau kita akan lanjut buat ini lagi, kita akan memakan durasi banyak nanti. Karena ini sudah sekitar 40 lebih menit tutorial kita, jadi kemungkinan untuk save-nya nanti dengan durasi yang panjang agak berat ya. Jadi maklumin teman-teman. Oke, sampai di sini tutorial kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau belajar, kita akan buat tutorial-tutorial lainnya, seperti juga tutorial Arduino, belajar Arduino. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Arduino, silakan teman-teman bisa akses belajar Arduino dari dasar, dan juga belajar website juga nanti kita akan buat, karena pada project-project kita juga membutuhkan kolaborasi antara Arduino dengan website nantinya, karena ada yang namanya IoT, jadi kita bisa menggunakan website dengan alat microcontroller gitu. Oke, sampai sekian teman-teman. Terima kasih sudah nonton tutorial kita sampai terakhir. Selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.